Oasis, obrolan santri inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini sahabat santri berjumpa lagi dengan saya, Dena Baladina Zaimuddin, dalam program terbaru di channel Pondok Joso, yakni Oasis, obrolan santri inspiratif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang ibu muda yang juga seorang psikolog dan ketua salah satu lembaga di Pondok Pesantren Darul Ulum. Pasti udah pada penasaran kan? Langsung saja kita sambut Ning Dian. Assalamualaikum Ning Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ning, Alhamdulillah sehat? baik, sehat. Baik ya Ning ya. Nah, ini beliau merupakan salah satu ketua lembaga di Darul Ulum. Kalau boleh tahu lembaganya namanya? Lembaga Psikologi Darul Ulum, Oh, biasanya lembaga disingkat psikologi. LAPSIDU. Oh iya, Ya. Lapsido. Kalau boleh tahu nih, Dian sekarang kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kalau sekarang ya karena pekerjaannya masih psikolog ya. Hmm. Jadi kesibukannya ya tetap melakukan pelayanan psikologi baik offline maupun online. Karena sekarang kan memang musimnya pandemi ya. Musim pandemi, Iya, jadi benar kalau sekali. bukan sesuatu yang urgent atau membahayakan, biasanya kami juga tawarkan online itu kalau misalnya memang bersedia. Biasanya Oh gitu sih. begitu. Iya. Jadi lembaga psikologi Darul Iya. Ulum. Nah, kalau boleh tahu, Lapsido ini apakah sudah berjalan berapa tahun di Darul Ulum ini? Apakah sudah dari dulu, apa baru sekarang, atau bagaimana? Kalau lembaga psikologi Darul Ulum atau Lapsidu ini sebenarnya sudah ada di bulan September 2018. Oh, 9 Ya, September 18 2018. ya. Dan karena masih baru kan, jadi memang mungkin aktifnya itu di 2019. Jadi sudah terhitung 2 2 tahun, sekitar 2 ya 2 tahun, tahun hampir 2 lebih lah, tahun hampir ini 2 ya. tahun ya, gitu. Oke, jadi Ning Dian ini juga sudah aktif juga sebagai psikolog di Lapsido dan juga Iya. sebagai ketua dari Lapsido sendiri. Iya, Nah, berarti kita juga nyambung bisa ngobrol tentang kesehatan mental nih ya Ning ya. Iya, benar. Apalagi sekarang juga santri harusnya sudah semakin concern dengan yang namanya kesehatan mental. Kalau boleh tahu, apakah santri ini bisa bercerita ataupun berkeluh kesah di Lapsido, atau apa sih sebenarnya fungsi dari Lapsido itu sendiri bagi para santri khususnya yang ada di Darul Ulum? Kalau Lapsidu sendiri itu sebenarnya kami yang ada di Lapsidu itu diberi tugas dari Poro Yai itu sebenarnya untuk membantu mendampingi ya dan menjadi sarana penunjang bagi santri dan pendamping santri agar nantinya bisa menjadi santri yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Sebenarnya tugas kami yang utama kemarin Masya Allah. seperti itu. Iya, iya, benar Jadi sekali. kami yang di lapangan mohon doanya kemarin diberi tugas seperti itu. Para santri yang mungkin istilahnya ingin ya sekedar sharing atau misalnya bercerita atau sekedar main itu bisa di kantor Lapsidu. Atau biasanya kemarin kalau misalnya namanya santri ya, pastinya kan ada yang ya tantangannya cukup bisa diatasi sendiri Iya. atau Mungkin cerita misalnya ke temannya sendiri iya, itu atau bisa curhat gitu. gitu. Atau kalau misalnya ternyata tantangannya dirasa cukup berat untuk ditangani sendiri, itu bisa didampingi oleh tim dari Lapsidu. Seperti itu. Iya. Berarti Lapsido ini sendiri sudah punya kantornya sendiri atau bagaimana? Ada alhamdulillah. Kemarin sudah kami tuh ada kantornya. pada waktu kami diberi tugas untuk Iya. mendampingi para santri, itu kami juga sudah disediakan kantor. Oh begitu. Iya, jadi kalau tempatnya itu sebenarnya di kantor sekretariat. Di Kantor sekretariat, mungkin yang lebih familiar itu kantor seragam ya, tempat santri baru tempat mengambil santri ngambil ya, itu di seragam. sebelah kirinya pas. Oh, di Di situ. situ kantornya. Situ ya teman-teman, ada Benar, situ aja. kantornya Lapsido, di sebelahnya kantor tempat ngambil Seragam. seragam. Tempat ngambil seragam dulu pas teman-teman santri mungkin masih awal-awal di situ tuh ngambilnya. Benar, ya. Seragam. Tapi di sini sebelahnya ya Ning ya, Iya, sebelahnya. sebelah kirinya. Oh, sebelah Sebelah kirinya. kirinya. Nah, kalau menurut Nindian sendiri, kenapa sih sebenarnya santri Darul Ulum khususnya ya, harus memanfaatkan adanya Lapsido ini sendiri?
Kalau kalau dibilang harus ya nggak harus ya. Cuman biasanya lebih ke arah begini sih, karena mungkin lembaga ini masih baru dan walaupun kesehatan mental di mana-mana itu sudah menjadi pembicaraan yang sekarang sudah cukup familiar bagi banyak orang dan mungkin sudah cukup aware ya, sadar untuk memelihara kesehatan mental itu penting. Cuman memang masih banyak juga dibandingkan yang sudah sadar, masih banyak juga sebenarnya yang kaitannya dengan kesehatan mental ki opo gitu. Terus habis Masih itu banyak yang kenapa kurang masih ini ya. kenapa masih penting. Jadi sebenarnya kami di sini itu masih lebih banyak ingin membangun kesadaran. Kesadaran bahwa kesehatan mental itu juga perlu untuk dijaga kesehatannya bener seperti banget. itu. Jadi ya usahanya masih di sana. Istilahnya kalau misalnya kita apa ya, kalau mau senjata tambahan lah ya untuk menjadi santri yang apa namanya, santri yang berakhlakul karimah itu biasanya kan dari para pengasuh sudah dibimbing, doa dari para yai, para bunyai, kemudian ustadz, ustadzah, para guru. Nah, dari psikologi ini sebenarnya senjata tambahan untuk bisa gitu. menjadi santri yang bertakwa dan berakhlakul kalimah dengan lebih cepat dan efisien gitu. Iya, bagus banget ya ternyata. Kalimatnya Ini promosi tuh banget ya. ternyata ini kita sekalian memperkenalkan Lapsidu kepada teman-teman Benar. santri yang mungkin belum tahu nih, ternyata di Darul Ulum tuh udah ada lembaga psikologinya sendiri nih, hebat banget kan? Jadinya buat teman-teman santri khususnya yang ada di Darul Ulum, jangan lewatkan kesempatan kalau misalnya nih ya nih mungkin ada sedikit masalah ataupun ingin bercerita atau sekedar berkeluh kesah, ayo mumpung masih ada, sudah disediakan nih sama para yai langsung ada lembaga yang bernama Lembaga Psikologi Darul Ulum. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira kegiatannya Lapsido sendiri sejauh ini sudah apa saja sih? Kalau kalau kegiatannya sendiri ini sebenarnya memang karena sama seperti tugas utama kita tadi ya, mendampingi para santri dan pendamping santri. Jadi kalau dalam bidang pendidikan itu yang sudah berjalan itu konseling ya. Konseling ya, Konseling. Jadi pendampingan bagi para santri yang mungkin mempunyai tantangan lebih dibandingkan santri yang lain seperti itu. Nah, kemarin konseling itu ada yang datang sendiri santrinya yang sudah tahu informasi Sudah tentang tahu langsung datang Lapsidu, sendiri. ya. Ada yang dari guru BK-nya, ada yang dari pembina asrama, seperti itu sudah berjalan. Kalau tantangannya ya macam-macam lah ya, nanti Iya, mungkin iya, bisa iya. dibahas lebih lanjut atau kapan lain waktu gitu Iya, ya. iya, benar Tapi sekali. kalau selain konseling biasanya ada tes psikologi ya untuk memetakan Tes kemampuan psikologi. Oh kita. iya, iya. Ya, jadi seperti santri SLTP atau santri SLTA kalau ingin tahu lebih lanjut tentang kemampuannya gitu Potensi ya, dirinya. dengan mungkin lebih objektif gitu, itu bisa pakai tes psikologi. Kemarin tuh juga ada beberapa yang sudah memakai jasa dari Bisa dari Lapsidu, Lapsido. seperti itu. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin kita untuk pengenalan diri atau mengetahui kemampuan, butuh waktu berapa lama begitu ya. Nah, dari kalau misalnya ada tes psikologinya bisa lebih terbantu lah, oh ini kemampuan saya, nanti bisa di cross check dalam kesehariannya atau ketika belajar di sekolah atau di asrama seperti itu. Itu menurut saya juga sangat-sangat membantu santri ya dalam Mhm. mengenali jati dirinya mereka Iya juga. iya benar. Mungkin apalagi santri itu kan ketika di sini khususnya mungkin kan masih SLTP, SLTA, jadi mungkin masih dalam masa-masa pencarian jati diri dan juga masih bingung, aduh aku apa ya kelebihanku ini sebenarnya. Nah, ini juga bisa juga datang langsung ke Lapsido untuk mencari tahu lebih jauh. Gitu. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita tentang Lapsido dan juga kesehatan mental kali ini. Mungkin juga ini nih, apakah Lapsido ini udah bekerja sama dengan sekolah-sekolah ataupun asrama-asrama yang ada di Darul Ulum atau bagaimana? Kalau sudah bekerja sama sebenarnya sudah ya, tapi mungkin belum merata. Oh, begitu. Jadi kalau dengan unit pendidikan dari beberapa unit pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum itu kami sudah bekerja sama. Jadi entah dari pemetaan potensi yang tes psikologi tadi atau konseling itu sudah ada beberapa. Cuman mungkin memang belum semua. Jadi memang dari kami tim Lapsidu juga masih mengusahakan untuk mengenalkan ada yang namanya Lapsidu ini yang
istilahnya difasilitasi oleh para romo yai dan penyai nggih, untuk membantu santri seperti itu. Kalau dengan asrama juga, apalagi asrama di Pondok Pesantren Darul Ulum banyak sekali ya. Jadi itu memang masih beberapa, dan ini saat ini kami masih mengusahakan untuk menginformasikan ini ke asrama-asrama juga. Asrama-asrama Iya. di Pondok Pesantren Darul Ulum. Ini mungkin itu. akan sangat membantu para santri juga ya kalau misalnya nanti Lapsidu bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah Ya, maupun benar. asrama yang ada di Darul Ulum. Ya. Mungkin juga karena mungkin santri masih takut atau belum tahu, jadi mungkin bisa lewat ustadzahnya Iya, atau lewat bisa. gurunya Ya. seperti itu. Tapi mungkin berarti ini sangat menunjukkan pada kita ya bahwa Lapsidu ini udah benar-benar tujuannya udah sangat bagus nih buat teman-teman santri, sehingga nanti tinggal teman-teman aja nih gimana cara memanfaatkannya gitu. Silahkan dimanfaatkan Iya. semaksimal mungkin. Apalagi kan di Lapsidu sendiri berarti tenaganya udah jelas-jelas seorang yang akademis ataupun udah praktisi-praktisi yang udah Dari berpengalaman dari psikologi. psikologi. Jadi insya Allah sudah nggak mungkin kalau abal-abal lah istilahnya apa yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak gitu. Nah, berarti nanti teman-teman langsung didampingi oleh psikolog langsung ya nih ya. Kalau Ya, misalnya mereka ingin mendapatkan pendampingan apa seperti apa? kalau di di lembaga psikologi Darul Ulum itu untuk pendampingannya mungkin nantinya ketika santri datang kan kita pasti eksplorasi dulu tantangannya apa gitu ya. Nanti bisa didampingi oleh staf yang memang standby di di lembaga seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti bisa didampingin dengan konseling seperti itu ya, didampingi dengan konseling cukup. Nanti kalau misalnya dibutuhkan ada pendampingan yang lain itu juga bisa kita layani sesuai dengan kebutuhan santri. Ya. Tuh, sesuai dengan kebutuhan santri. Iya, kita sesuaikan. Iya, jadi kayak gitu nih teman-teman santri semuanya. Jadi bisa langsung didengarkan tadi dari ketua Lapsidunya langsung nih bahwa Iya. sebenarnya udah sangat difasilitasi sama Pak Yai khususnya dan juga langsung oleh beliau para praktisi atau para psikolog di Lapsidu. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada apapun langsung aja datang ke Lapsidu. Iya. Jadi kayak promosi ya nih. Iya. Jangan lupa datang ke Ingat Lapsidu. banget promosinya. Nah, terus juga ini mungkin saya ada sedikit pertanyaan, mungkin ini sedikit pertanyaan pancingan mungkin ya buat teman-teman juga. Nanti ini kan mungkin Ini harus sekarang terpancing atau enggak nih? harus terpancing ya. Jadi mungkin sekarang kan lagi teman-teman mungkin baru datang dari rumah mungkin ya. Sekarang lagi berbarengan dengan saatnya para santri ini udah kembali ke pondok Benar. setelah berlibur kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan ini. Pasti kan lama banget itu. Nah, biasanya para santri itu muncul perasaan entah hampa, merasa seperti mondok di awal lagi. Nah, kira-kira dalam psikologi itu apakah ada penjelasan khususnya atau seperti apa? Kalau penjelasan khusus sih sebenarnya lebih ke arah kaitannya dengan situasi dan kondisi ya, tapi lebih erat lagi kaitannya dengan karakteristik masing-masing santri. Jadi kalau misalnya situasi dan kondisi dan secara umum itu kan kalau misalnya kita sudah stay di satu tempat lama itu kan sudah masuk di zona nyaman kita ya. Iya, benar sekali. Sudah masuk zona nyaman, kemudian kita harus berpindah lagi walaupun di pondok dulu sudah, maksudnya sebelum liburan 2 bulan tuh sudah tahu gimana ya, cuman kan feeling-nya udah beda Iya, kayak feeling-nya gitu. udah beda. Nah, kalau misalnya situasi dan kondisi seperti itu sebenarnya wajar aja sih. Jadi kalau misalnya ada yang merasakan mungkin masih kurang nyaman seperti yang tadi dirasakan hampa, masih kepingin balik, Iya, homesick. homesick seperti itu. Di sini juga ada santri yang menonton, jadi mungkin merasakan. Jadi itu wajar gitu. Jadi kalau misalnya merasakan hal seperti itu tuh tidak apa-apa, masih dalam tahap kewajaran. Apalagi mungkin kalau misalnya yang tadi saya bilang erat sekali hubungannya dengan karakteristik santri. Kalau misalnya santrinya itu karakteristiknya adalah mudah menyesuaikan diri, senang berteman begitu ya. Itu mungkin kembali ya merasakan itu mungkin sebentar seperti itu. Tapi ada santri yang mungkin karakteristiknya itu menekankan sekali pada rutinitas.
Kan ada ya, Oh, rutinitas begitu. keseharian misalnya, itu sudah dijalani, rutinitas tuh sudah nyaman. Nah, kalau harus rutinitas baru biasanya agak kesulitan. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu adaptasi lebih lama. Nah, mungkin ada macam-macam lagi, banyak karakteristik-karakteristik itu Jadi biasanya bergantung memang pada ini, karakteristik, karakteristiknya tapi santri. memang situasi dan kondisi, kemudian support system, entah dari keluarga sudah memberikan, edukasi, kemudian pastinya dari para pengasuh, pembina yang ada di pondok kan juga mendampingi, itu juga ada Pengaruhnya. pengaruhnya, Oh, sangat gitu. ada pengaruhnya gitu. Jadi, Benar banget. support system itu juga perlu diperhatikan. Makanya kalau di pondok pesantren itu kan support sistemnya banyak sekali Banyak ya. sekali Jadi dari iya, teman-teman sekamarnya, dari teman-teman sekamar, kakak pembina, kelas, ustaz, dari ustadzah, pembina. kakak kelas, di kelas. Iya, benar sekali. Doa dari para bunyai, dari para yai, itu juga sebenarnya support system itu sangat berpengaruh sekali. Seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya cara mengatasinya atau solusinya seperti apa sih nih kalau misalnya ada santri yang merasa seperti itu ketika baru awal-awal kembali ke pondok, Pondok terus ya. ngerasa nggak kerasan, padahal juga dia mungkin udah tahun kedua ataupun tahun ketiga seperti itu. Sebenarnya kalau kalau ditanya solusi itu, Iya. tidak ada solusi yang universal Oh, ya. seperti itu. Iya, General nggak ada, iya. jadi Kalau tergantung ada juga. sebenarnya, kalau general sih pasti ada. Misalnya seperti kalau misalnya kita ingin menyesuaikan diri lebih cepat, cari teman yang mungkin membuat kita nyaman, kemudian tempat yang membuat kita nyaman. Kalau di asrama kan beda-beda. Ada yang suka di luar, kamar lihat aja luar, juga ada yang ada. suka di kamar aja, ada yang suka di ruang tengah yang Ada yang kelihatan suka di kantin nah, makan. nah itu kan beda-beda. Jadi Beda-beda. kalau generalnya sih seperti itu. Cari tempat ya, lebih banyak bergaul dulu dengan teman yang membuat kita nyaman, cari tempat yang membuat kita nyaman, melakukan rutinitas yang positif, jadi bisa terbantu olah emosinya lebih cepat seperti itu. Kemudian itu generalnya. Tapi kalau misalnya biar lebih efektif dan efisien, diulang-ulang. Kenapa? Karena itu memang tujuannya untuk Nah, efektif jadi dan lebih efektif dan efisien. efisien itu biasanya memang harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing santri. Karena seperti yang tadi, yang cepat beradaptasi pun itu kan beda. Ada yang cepat beradaptasi karena senang dengan tempat baru. Ada yang cepat beradaptasi karena temannya banyak. Temannya banyak, Misalnya dan kayak juga gitu. temannya mungkin emang seru-seru atau seperti apa. Iya, Semua itu bergantung sama benar. situasi dan kondisinya Ya, masing-masing. ada yang melo, Oh iya, ya itu ada yang ada. melo. Itu mungkin butuh dikasih waktu sedikit lebih lama Sedikit seperti lebih itu. lama, oke. Ya. Nah, itu tadi mungkin pertanyaan pancingan mungkin ya buat teman-teman santri yang Ini saya ngerasa terpancing di mananya tadi? tadi sudah terjawab tinggian ya Oh iya, kalau tadi baik-baik. terpancing. Jadi langsung kalau misalnya ada masalah-masalah lainnya tentang pondok pesantren ketika hidup di pondok pesantren, nah langsung aja nih bisa datang ke Lapsidu untuk menceritakan keluh kesahnya atau mendapat pendampingan langsung. Terima kasih Nindya Ya, baik, atas sama-sama. sedikit sharing-sharingnya hari ini Terima kasih tentang juga. kesehatan mental dan juga tentang Lapsidu juga ya, tentang lembaga psikologi Darul Ulum. Mungkin ada sedikit pesan untuk para santri yang mungkin sedang menonton. Ini para santri yang sedang menonton tuh kan banyak ya. Iya. Santri yang mau balik, santri yang Sudah balik juga bisa. santri yang mau balik, sudah balik, Iya. calon santri kan Calon banyak santri ya. juga ataupun alumni yang Iya. lagi mondokin anaknya. Ya, jadi sebenarnya kaitannya dengan kesehatan mental atau yang perlu kita bahas dan berkaitan dengan kesehatan mental santri, mumpung sekarang masih ada waktu untuk mempersiapkan ya. Jadi mungkin rutinitasnya itu sekarang lebih banyak diisi dengan rutinitas yang mempunyai kemiripan lebih banyak dengan rutinitas di asrama. Itu biasanya bisa membantu lebih cepat beradaptasi nanti ketika kembali. Jadi kalau misalnya di asrama ngaji full time di rumah, ya kalau ada waktu gitu. Nah, berhubung ini sudah mau kembali, mungkin rutinitasnya dikembalikan seperti semula. Jadi itu nanti bisa membantu. Sebenarnya masih itu aja sih. Kalau yang lain mungkin nanti kan banyak, kalau kita kasih solusi general. Ada yang cocok, ada yang enggak. Yang penting itu saja dulu. Benar, kita tunggu. Manfaatkan kami semaksimal mungkin. Terima kasih sekali lagi Nindya. Iya, sama-sama. Kita doakan bareng-bareng ya, semoga nanti Lapsidu tetap bisa membantu para santri juga dalam psikologinya para santri. Dan juga buat Nindya juga, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin, mohon Terima kasih doanya. sekali lagi atas Sama-sama. kehadirannya.
Dan teman-teman santri semuanya, begitulah tadi sedikit bincang-bincang teman-teman santri dan juga bersama Ninggian sebagai seorang psikolog dan juga ketua Lembaga Psikologi Darul Ulum. Sini saya Dina Baladina Zaimuddin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan episode-episode dari Oasis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.